Ini waktu zaman Presiden Gus Dur. Waktu zaman Presiden Gus Dur, Guru Saifuddin Juhri waktu di Jakarta disuruh Presiden Gus Dur ini ada surat kepada Guru Saifuddin julungakan lawan Guru Sakumpul lagi rumah sidin di Karaton. Jadi Guru Saifuddin ini membawa surat dari Gus Dur waktu jadi presiden hendak matar ke rumah Guru Sakumpul waktu sidin di Karaton. Setelah pesawat tadi sampai di bandara, pesawat tadi kada kawa turun di bandara di Banjar Samsudin, kada kawa turun, bannya kada mau keluar. Bannya kada mau keluar. Sekalinya pilot tadi, pilotnya berdua, pilot Saifungnya ke belakang mamaraki Guru Saifuddin Juhri, Pak Haji, pian ini hendak ke mana? Aku ke Banjar juga. Ini kita sudah 2 jam di atas udara di daerah kita nih para lapangan nih, bannya kada keluar ban pesawat. Ini pacang bermatian ini, ban pesawat kada keluar. Jadi ya Guru Saifuddin masih hidup sidin aja jasin tanang aja. Lalu Guru Saifuddin batawasul abah Guru Sakumpul, sidin masih di Karaton. Setelah batawasul mahadiahi abah Guru Sakumpul, mangiau langsung jasin sekejap di mata timbul abah Guru Sakumpul dalam pesawat baikun. Kumpul yang ke-17 sekaligus Isra Mi'raj baginda besar Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Guru Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tina mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala fi ayatin ukhra wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sadaqallahul adzim. Yang kami muliakan para habaib dimanapun berada, juga para syarifah, para ulama, para kiai, para asatid, guru-guru agama yang kami muliakan, juga para tokoh-tokoh masyarakat, pejabat negara, dan juga kepala desa yang berhadir, juga dari kepolisian, kami muliakan dan kami hormati. Juga bapak-bapak, ibu-ibu yang kiranya berhadir pada malam hari ini juga kami muliakan dan kami hormati, karena kita
berhadir bersama-sama pada acara ini adalah semata-mata memuliakan dan menghormati acara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih diberi Allah nikmat yang besar, yaitu panjang umur hingga saat ini. Alhamdulillah. Banyak kawan-kawan kita sudah innalillah, banyak keluarga kita sudah innalillah, kita belum alhamdulillah masih hidup. Apalagi kita dipertemukan Allah dengan bulan Rajab, juga nikmat yang besar. Jadi yang pertama nikmat panjang umur, masih hidup, alhamdulillah. Dipertemukan dengan bulan Rajab, bulan yang mulia, ini nikmat yang besar untuk kita, alhamdulillah. Nah, jadi bulan Rajab ini bulan yang luar biasa dimuliakan Allah. Dalam setahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan ada 4 yang dimuliakan Allah. 4 bulan ini sangat dimuliakan Allah, tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Ini hanya diberikan kepada seorang manusia yang sangat dimuliakan Allah, itu baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah dan umat beliau. Nah, jadi umat dahulu itu ada diberi bulan Rajab ini, Sa'ban, Ramadan dan Muharram, 4 bulan ini. Ini khusus umat Nabi Muhammad, karena Allah sangat cinta sayang kepada Nabi Muhammad, sehingga kita sebagai umatnya juga disayangi Allah. Alhamdulillah. Nah, jadi bulan Rajab ini kita disuruh memperbanyak istighfar. Ini bulan Rajab khusus memperbanyak istighfar, minta ampun, minta maaf kepada Allah dosa-dosa yang telah lewat, bulan-bulan yang telah lewat. Nah, jadi bulan Rajab ini syahrul istighfar. Bulan Rajab bulan memperbanyak istighfar. Bulan Sya'ban ini memperbanyak sholawat. Sya'ban syahrus sholawat. Bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran, memperbanyak Al-Quran. Nah, jadi bila kita mengamalkan bulan Rajab banyak istighfar, bulan Sya'ban banyak salawat, bulan Ramadan banyak Al-Quran, sampai pada hari raya yuladu alal fitrah, kita akan dikembalikan kepada fitrah seperti bayi yang baru lahir. Nah, jadi alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad ini bila hari raya bersih kita zahir batin berkat bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan tadi. Nah, jadi mudah-mudahan bulan Rajab ini kita memperbanyak istighfar. Mudah-mudahan Allah memberi taufik hidayah kawa memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, bulan Sya'ban itu adalah tadi salawat. Nah, kemudian mengenai istighfar, ini ada kisah. Istighfar ini kan berkenaan dengan dosa. Nah, jadi ada kisah di dalam kitab kuning, kitab kundul. Jakanya kisah paloi itu mengaradau. Ada ini kisahnya di kitab kuning, di kitab gundul, kadang mungkin mengaradau kisahnya. Ini kisah orang yang banyak dosa. Ini tentang istighfar bulan Rajab. Kan kita ini pada hakikatnya banyak dosa dan kesalahan. Paling baik manusia adalah yang mengaku banyak dosa dan kesalahan. Nah, jadi ada kisah di dalam kitab, orang ini kebanyakan dosa, siang malam gawiannya menyasahi dunia, siang malam mencari harta, sembahyang kada tagawi, ibadah kada tagawi, siang malam menyasahi adul. Adul, tahu lah adul? Adul, ada duit, urusan lancar. Nah, jadi orang ini siang malam menyasahi adul, mencari duit. Akhirnya si Din merasa hendak meninggal, lalu berwasiat,
bila aku mati kena wahai anakku lah tanam aku para wali itu nah. Tanam aku bila mati para wali. Nya kita ini disuruh among kawa batatai wali disuruh ya kanya kawa tuh kubur kita nih batatai wali atau batatai para habaib itu baik tuh. Mudahan ada tatampiasannya supaya selamat jon dikubur. Nah jadi tadi berwasiat kadalawas meninggal hidin. Meninggal bawa wasiat ditanam na anak di higa wali. Ditanam sore malam pertama dikubur, subuh diilangin anak ke kubur. Hanya samalaman di kuburan nih diilangin anak, takajut na anak mayat abahnya di atas kuburan tandak. Padahal kadada bakas nang menabuk kadada takajut na anak, kenapa mayat abah ulun nih tak atas kuburan. Ditanam pulang, ditanam malam kedua di alam kubur, subuhnya diilangi takajut pulang, abahnya mayatnya di atas kuburan belunjur. Malam ketiga nak itu pulang, malam keempat tamimpi lawan wali nang dihiga kubur abahnya. Ujar wali nang dihiga kubur abahnya tadi, abah kami kebanyakan dosa overdosis, aku jatah umpat kapanasan makanya ku timbai ke atas je wali tadi. Kutimbai ke atas jar wali tadi. Ini masalah wali kada masuk akal, kada kawa dengan akal kita pikirkan. Nah kayak apa menimbai sih dia? Padahal kada ada bakas patabuk tuh. Abahi kami kebanyakan dosa maksiat, aku jaja wali taupat panas, makanya kutimbai ke atas. Untung ja wali kada kutimbai ke rumah tabulik. Jakanya mayatnya kutimbai ke rumah tabulik, rame surat kabar. Mayat tapalacong ke rumah. Jangan terlalu terbuka untung tertawa ngalih tak antuknya nah. Wihang bisa tahu wihang. Nah ini kisah banyak dosa. Nah jadi mudah-mudahan berkat acara Isra Mi'raj, berkat haul seorang wali kutub, dosa kita malam ini habis diampuni Allah zahir batin seumur hidup. Nah jadi wali-wali itu pian tahulah wali-wali itu kalau minta ampun tuh sidin hingga ya Allah ampuni ulun zahir batin seumur hidup berkat Rasulullah, ya Allah ampuni ulun zahir batin seumur hidup berkat wali-wali Allah. Yang gitu para wali, ampuni ulun zahir batin seumur hidup berkat Rasulullah, berkat wali-wali Allah. Itu deh. Nah itu tentang masalah dosa. Nah kenapa orang dikubur disiksa? Karena masih ada dosa. Jadi ini kita masih hidup nih adalah kasihan abah mama sudah dalam kubur, kain ini dalam kubur. Ayo tiap malam kita ya Allah ampuni abah mama ulun yang sudah dikubur, ampuni kain ini ulun. Bila ada masih dosa masih dipukuli malaikat dalam kubur. Kita yang masih hidup yang menolong. Kita yang masih hidup ini nah menolong kasihan dalam kubur. Dosanya tadi dulu kita ampunakan. Nah ini sedikit masalah dosa. Mudah-mudahan kita diampuni Allah. Nah kembali kita masalah Isra dan Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj baru kita masalah haul abasa kumpulah. Nah Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi hamba ini ada tiga, ada hamba Allah, ada hamba tar, ada hamba wang. Tiga buting. Jadi nang tiga buting ini kita tak masuk di mana nek? Ada hamba Allah, ada hamba tar, ada hamba wang. Jadi subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi kita ini hamba Allah. Yang pertama hamba Allah yang asli, hamba Allah yang seutuhnya adalah orang yang rajin beramal ibadah, rajin menuntut ilmu, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Inilah hamba Allah yang asli, hamba Allah yang seutuhnya, hamba Allah yang bujur-bujur, hamba Allah rajin beramal ibadah, rajin menuntut ilmu,
menjalankan perintah Allah dan Rasul. Ini yang pertama, mudah-mudahan kita tak masuk yang pertama ini. Mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat wali-wali Allah, mudah-mudahan kita tak masuk hamba Allah yang asli, jangan hamba Allah yang palsu. Yang kedua disebut hambatar. Hambatar nih pian tahu kalau hambatar gawiannya apa? Hambatar gawiannya makan minum guring. Nah, ini hambatar, lain hamba Allah. Hambatar artinya orang ini malas beramal ibadah, malas menuntut ilmu agama, jarang duduk di majelis-majelis ilmu. Ini adalah hambatar. Hambatar tak? Yang terakhir hambawang. Hambawang ini ya hamba duit, siang malam menyasai adil tak? Ini hambawang, lupa lawan Allah, tidak menjalankan perintah Allah. Ini adalah hambawang, siang malam mencari duit. Jadi bahari ulun pernah lah tatatai baantri baurut, tatatai lawan orang baantri baurut. Orang ini setrok dihiga ulun tatatai baantri. Ulun takuni Pak Haji julun pian apa aku setrok di sidin. Lawas lah Pak Haji, hanya raja aku setrok di sidin. Alhamdulillah ya Pak Haji tadi aku setrok. Bajulun mantap nih Pak Haji nih, alhamdulillah setrok. Jarang orang setrok alhamdulillah tahu cek. Mantap jeung Haji. Pak Haji julun motor nang di luar tuh motor siapa? Mewah motornya. Ngit aku aja sidin. Wajur sugih banane. Jadi setrok tadi alhamdulillah sidin. Nah julun kenapa pian nih setrok alhamdulillah. Nah kayak ini kisahnya aja sidin. Lagi aku ada setrok ya sidin. Lagi belum setrok aku nih kan sugih ya sidin. Siang malam menyasahi duit aja. Kada tahu dilanggar, kada tahu ditasbih, kada tahu di yasin, kada pinandu lawan yasin, kada suah japai, kalanggar kada pinandu, lawan tasbih kada pinandu, siang malam mencari duit. Mbah itu diberi Allah setrok, alhamdulillah aku tak japai tasbih wah ini. Lawan langgar pinandu jisin, lagi dahulu kada pinandu lawan langgar, mencari duit siang malam. Nah ini pelajaran bagi kita, mudah-mudahan kita selalu menjalankan perintah Allah. Nah jadi tadi hambatar, hambawang, hamba Allah. Kemudian Isra Mi'raj ini perjalanannya malam, pertemuan dengan Allah yang paling baik, yang paling mustajab adalah malam hari. Itulah gawian para wali-wali Allah, mereka munajat itu di tengah malam. Jadi malam mencari amal akhirat, siang mencari amal dunia. Jangan malam siang cari dunia. Jadi malam untuk amal akhirat seperti para wali-wali Allah, dan siang mencari harta dunia. Nah jadi Isra Mi'raj ini perjalanannya malam. Nabi ingin bertemu Allah, perjalanannya malam. Nah kemudian lagi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, Nabi itu diperjalankan dari masjid ke masjid. Nah ini pelajaran bagi kita, mudah-mudahan hati kita dibukakan Allah, rajin ke masjid, rajin ke langgar. Ini hikmah dari kisah ini kita ambil pelajaran, mudah-mudahan kita rajin ke masjid dan ke langgar. Nah kemudian alladzi barakna haulahu, yang Allah beri berkat sekeliling Masjidil Aqsa. Setelah Nabi Muhammad sampai ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa itu diberkahi oleh Allah. Yang dulunya tanah di Masjidil Aqsa itu gersang, setelah hadirnya Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa, malam Isra Mi'raj tanahnya jadi subur. Nah ini kita ambil pelajaran. Orang yang banyak membaca salawat, insya Allah diberkahi Allah. Sebagaimana Masjidil Aqsa disinggahi oleh Rasulullah, tanahnya jadi subur, diberkahi Allah. Nah jadi mudah-mudahan kita ini amalan banyak salawat, karena di situ ada Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad nama yang berdampingan dengan nama Allah. Tidak ada nama lain yang berdampingan dengan Allah, hanya Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwa nama Nabi Muhammad luar biasa.
Jadi kita memperbanyak salawat, di situ ada Nabi Muhammad, insya Allah kita dimuliakan Allah. Nah kemudian alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah memperlihatkan kekuasaan Allah, Allah memperlihatkan kudrat iradat Allah. Mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sampai dengan sekejap di mata. Padahal jakanya baunta ini bulang-bulik sebulan. Jakanya baunta adalah mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini sebulan. Tapi malam itu sekejap di mata. Inilah Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kudrat dan iradat Allah yang jauh sampai dengan sekejap. Dari langit pertama sampai ke 7 dalam keadaan sekejap. Inilah kudrat iradat Allah. Nah kemudian innahu huwas samiul basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Apa yang kita ambil pelajaran dari ini? Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Ketika kita beramal ibadah, ketika kita sembahyang, ingat pikiran kita, Allah mendengar bacaan kita, Allah melihat gerak-gerik sholat kita, Allah melihat kelakuan kita, Allah mendengar pandiran kita. Ini adalah artinya amaliyah batin, itu kita ingat Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Artinya kita mudah-mudahan dengan ingat itu selalu melakukan yang baik-baik. Karena kita yakin Allah sami'un, mendengar, Allah basir. Nah ini adalah cerita daripada ayat Isra Mi'raj. Kemudian kita ambil pelajaran lagi sedikit, mulai langit pertama sampai langit ke-7, langsung kita Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa di langit ke-6. Ini langsung aja kena kalawasan namun sampai dari awal akhir. Jadi langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Di situ Nabi Muhammad melihat sebanyak 70.000 manusia yang diberi Allah masuk surga tanpa dihisap. Mudah-mudahan yang hadir malam ini tak masuk nang 70.000 masuk surga tanpa dihisap. Kita ini disuruh berdoa, ya Allah beri ulun masuk surga tanpa dihisap. Walaupun banyak dosa dan kesalahan, kita jangan putus asa, selalu berdoa, ya Allah beri ulun masuk surga itu tanpa dihisap. Karena orang masuk surga tanpa dihisap, keluar di kubur hari kiamat langsung ke surga. Kada parkir ke neraka, padahal parkirnya gratis. Nah jadi jar paguruan bahari itulah, jar paguruan bahari amun kawa kita nih jangan parkir ke neraka. Karena di neraka nih sakit benar. Basalawar kada, babaju kada di neraka. Hangit bulu burit hangit. Basalawar kada, babaju kada, babinian sama kok bila masuk neraka kada bapakaian. Nah jadi sakitnya luar biasa. Jar guru bahri mudah-mudahan kita nih jangan parkir ke neraka. Mudah-mudahan masuk surga tanpa dihisap. Makanya para wali itu mendoakan murid-muridnya, para wali mendoakan yang mencintainya itu kada ketinggalan, ya Allah masukkan murid-murid ulun, orang yang mencintai ulun masukkan ke surga ialah tanpa dihisap. Itu doa wali di tengah malam. Berataan wali pasti mendoakan murid-muridnya, mendoakan orang yang cinta kepada beliau itu masuk surga tanpa dihisap. Kita kada tahu tengah malam sidin pasti tak buat doa-doa itu, pasti tak buat itu. Minta kepada Allah. Bila kita minta, yakin diberi. Bila kita kada minta, nah kada tentu diberi karena kada minta. Makanya disuruh berdoa, selalu minta kepada Allah. Nah jadi di langit ke-6 tadi 70.000 manusia masuk surga tanpa dihisap. Mudah-mudahan kita bertanta masuk. Nah kemudian di langit yang ke-6 ada Nabi melihat 80.000 malaikat membaca qul huwallah. 80.000 malaikat membaca qul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas. Ujar Nabi Muhammad, wahai Jibril,
kenapa malaikat tuh membaca qul huwallah? Ujar Jibril, malaikat nang 80.000 baca qul huwallah sampai habis, ini pahalanya dihadiahkan malaikat nang 80.000 kepada umat Nabi Muhammad nang siang malam rajin baca qul huwallahu ahad. Nah, nyaman aja tuh bacaannya handap. Jadi jangan kada dibaca tuh sehari tuh ada baca qul huwallah. Apalagi kalimat waktunya qul huwallahu ahad atau Fatihah 4. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas, al-Fatihah. Jangan kada dibaca supaya kita dapat hadiah dari 80.000 malaikat di atas langit yang membaca qul huwallah. Dihadiahkannya kepada umat Nabi Muhammad yang di dunia amalan baca qul huwallah. Nah, ini luar biasa. Nah, kemudian yang terakhir, Nabi bertemu dengan Allah. Pertama dapat hadiah sholat 5 waktu. Yang kedua, Nabi waktu bertemu sama Allah waktu Isra Mi'raj, yang kedua disuruh Nabi ini menjadi hamba abdan syakura, hamba yang bersyukur. Yang ketiga, Nabi diberi ittakhadtuka ya Muhammad habiban. Nabi Muhammad dicap oleh Allah Habibullah, kekasih Allah. Nah, ini waktu Isra Mi'raj. Jadi yang pertama sholat 5 waktu diberi, yang kedua Nabi disuruh bersyukur, yang ketiga Nabi disuruh diberi titel Habibullah. Nah, inilah tentang Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita dapat barakah. Yang terakhir kita haul Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul makam sidin luar biasa. Abuya Maliki, Habib Maliki pernah ditanya oleh Habib Zain bin Samit, wahai Abuya Maliki, di mana makam ketinggian Guru Sekumpul? Dijawab oleh Abuya Maliki, makam yang dimiliki oleh Guru Sekumpul, makam yang tertinggi adalah Waliyul Gaus. Waliyul Gaus ini luar biasa, puncaknya makam kewalian. Untung kita orang Kalimantan yang kita kuburan sidin parak lawan kita. Untung kita orang yang pernah salaman dengan sidin, untung orang yang pernah ziarah kepada sidin, untung di akhirat. Kena tuh merasa untung di akhirat, dalam kubur tuh kena hanyarkan. Nah, ini kada main-main Guru Sekumpul Waliul Gaus. Mencapai makam Waliul Gaus ini amalannya diantaranya Jasidin Bahari sehari semalam itu lebih 8 jam membaca salawat. Salawat zahir, salawat batin itu siang malam lebih 8 jam amalannya. Beberapa puluh tahun mengamalkan lebih 8 jam salawat zahir batin, hanya kawa melewati makam-makam berjuta-juta makam sampai ke makam Waliul Gaus. Ini orang-orangnya aja nang kawa. Kita kada kawa makam Wali Gaus, tapi cinta lawan Waliul Gaus kita tak umpat rombongan sidin. Nah, jadi untung kita mahauli malam ini adalah panitianya untung, nang mencari dana untung, nang menyumbang untung, nang hadir aja untung, berataan untung. Kena di akhirat pian hanya kena tuh merasa, amun di dunia ini pian kada merasa untung karena hati tak tutup dosa. Hati masih banyak dosa, hati gelap gulita, sehingga cinta kepada wali itu kada merasa beruntung lagi, tak tutup dari hati. Kalau sudah di dalam kubur, di padang mahsyar, hanya kita, oh alhamdulillah aku bahari di dunia cinta wali, akhirnya ditolong sidin dalam kubur, ditolong sidin di padang mahsyar. Nah, jadi kita rugi amun kada cinta wali, apalagi wali ini Waliul Gaus, makam yang tertinggi. Nah, kemudian Abah Guru Sekumpul ini pernah sidin bersuara di hadapan Abah Guru Juhdi. Abah Guru Juhdi bailang ke rumah sidin, dan di situ juga ada Guru Juhdi. Apa kata-kata Abah Guru Sekumpul? Abah Guru Sekumpul bersuara, aku punya surga sendiri diberi Allah. Aku punya kendaraan sendiri, punya kerajaan sendiri diberi Allah, diberi Rasulullah. Aku punya izin untuk menarik orang cinta yang kepadaku masuk ke dalam surga tanpa dihisap. Nah, ini kehebatan Abah kita Guru Sekumpul. Aku Jasidin dapat izin dari Allah, dari Rasulullah,
menarik orang-orang yang cinta kepadaku masuk surga tanpa dihisap. Nah ini mudah-mudahan kita barataan tak umpat nang masuk surga tanpa dihisap. Mudah-mudahan berkat tak kumpul di sini, di akhirat tak kumpul lawan sidin tanpa dihisap. Jadi luar biasa ketinggian makam guru sakumpul. Ini sadunia tuh saikung aja, sadunia tuh saikung aja. Kemudian letaknya pulang, untung letaknya di Kalimantan. Nya kebanyakannya waliul gaus, wali kutub itu kebanyakannya di Arab nang jadi jarang di luar jazirah Arab, jarang benar. Jadi ini suatu keberuntungan di pulau Kalimantan ada wali kutub. Ini luar biasa. Kebanyakannya tuh di Arab terus yang jadi Habib-habib yang di Arab, jarang di luar Arab wali kutub ini. Nah jadi untung kita, alhamdulillah. Walaupun kita banyak dosa, banyak kesalahan, jangan putus asa. Apabila cinta dengan wali, insya Allah tak kumpul dengan wali. Tapi bila mencintai artis tak kumpul juga kan tak. Jadi siapa yang kita cintai itu kan tak kumpul tuh. Nah kemudian di antara karamat guru sakumpul ada kisah nang mengesahkan ini masih hidup guru yang di Palima Banjar, Guru Saifuddin. Ini waktu zaman Presiden Gus Dur. Waktu zaman Presiden Gus Dur, Guru Saifuddin Juhri waktu di Jakarta disuruh Presiden Gus Dur ini ada surat kepada Guru Saifuddin julungakan lawan Guru Sakumpul lagi rumah sidin di Karaton. Jadi Guru Saifuddin ini membawa surat dari Gus Dur waktu jadi presiden hendak matar ke rumah Guru Sakumpul waktu sidin di Karaton. Setelah pesawat tadi sampai di bandara, pesawat tadi kada kawa turun di bandara di Banjar Samsudidul, kada kawa turun, bannya kada mau keluar. Bannya kada mau keluar. Sekalinya pilot tadi, pilotnya berdua, pilot saikungnya ke belakang mamaraki Guru Saifuddin Juhri, Pak Haji, pian ini hendak ke mana? Aku jadi ke Banjar juga. Ini kita sudah 2 jam di atas udara di daerah kita nih, para lapangan nih, bannya kada keluar, ban pesawat. Ini pacang bermatian ini, ban pesawat kada keluar. Jadi ya Guru Saifuddin masih hidup sidin aja jasin tanang aja. Lalu Guru Saifuddin batawasul abah Guru Sakumpul, sidin masih di Karaton. Setelah batawasul mahadiahi abah Guru Sakumpul, mangiau langsung jasin sekejap di mata timbul abah Guru Sakumpul dalam pesawat baikung. Waktu itu abah Sakumpul dalam pesawat batapih sempolan gin babarang aja. Kada bakupiah sidin pulang. Beto berbaju kaos. Mbah itu dipandiri sidin Guru Saifuddin tanang aja dang sanakai kulai selamat berataan di pesawat ya Guru Sakumpul. Mbah Basuara itu langsung hilang sidin. Kada lawas mbah hilang dalam pesawat tadi Guru Sakumpul keluar ban kawa mendarat pesawat. Setelah sampai di lapangan Samsudinur, pilot nang berdua tadi manakuni Guru Saifuddin pian hendak ka mana Pak Haji, aku di sini hendak ka Matapura matarakan surat Gus Dur, aku umpat ya pilot tadi, sampai di rumah Guru Sakumpul di Karaton. Jadi Guru Sakumpul ini berkisah, aku tadi dang sana kajar paharatan behera di sini ikam kiau jar Guru Sakumpul nih lagi di Karaton. Ikam mangiyau di pesawat di batawasul, aku jago Guru Sakumpul paharatan batakai di wisi. Aku melihat ikam di pesawat nih pacang gugur nih. Aku jin kada sawat lagi beselot dalam sempolan kita salah menyipol tapi baku piah kada sawat sidin. Karena aku melihat dari kiau ikam jasin langsung melihat di pesawat ini. Nah waktu itu sudah luar biasa Guru Sakumpul karamah sidin. Nah ini banyak banget cerita tentang Guru Sakumpul ini. Jadi rugi kita amun kada cinta lawan sidin. Ini kan kita kada kawajirah kepada sidin, tapi kita di rumah hadiahi sidin sama aja baca Fatihah. Ya Allah, Fatihah ini ulah hadiahkan lawan sidin. Karena kita baca Fatihah sekali pulang hadiahkan abah mama pian.
baca Fatihah, hadirkan wali-wali, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan Allah sama Rasulullah, dikumpulkan Allah dengan wali-wali Allah, dikumpulkan Allah dengan abah guru sakumpul dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, abah mama kita, keluarga kita diampuni Allah zahir batin seumur hidup. Mudah-mudahan hajat kita semua dikabulkan Allah, urusan kita dunia akhirat dimudahkan Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita, juriat kita dijadikan Allah anak yang soleh dan soleha, dijadikan Allah juriat yang soleh dan soleha, berkat Rasulullah, berkat ayahanda guru sakumpul, berkat wali-wali Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha, juriat kita dijadikan yang soleh soleha. Mudah-mudahan kita husnul khatimah, hidup baiman mati baiman, amin ya rabbal alamin. Bisirin nabi wa bisiri alin nabi wa bisiril fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ulun tadi, mohon maaf, ampun dan minta ridho keradaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.